Sebuah bank swasta dan salah satu yang tertua di Irlandia, Northern Bank Limited, pertama kali dibuka pada tahun 1824. Dianggap sebagai salah satu dari 4 bank besar di Irlandia Utara. Mereka bahkan memiliki uang kertas cetakan mereka sendiri. Pada suatu kesempatan, bank itu akan menjadi target dari salah satu perampokan yang tercatat sebagai kejahatan terbesar dalam sejarah bangsa Irlandia. Pada hari Minggu 19 Desember 2004 pukul 10 malam, 3 pria bertopeng tiba di sebuah rumah di Poleglas di pinggiran Belfast. Di rumah tersebut tinggallah seorang bernama Chris Ward. Ia adalah seorang pejabat di Northern Bank cabang Donegal Square West. Orang tua Ward, saudara laki-laki, dan pacarnya disandra di rumah tersebut oleh setidaknya 2 orang pria bertopeng selama lebih dari 24 jam. Di bawah todongan senjata, Ward dibawa pergi dengan mobil merah ke tempat supervisornya. Di rumah Kevin McMullen, 2 pria bertopeng juga mengikat McMullen dan istrinya Karen di bawah todongan senjata. Belakangan diketahui bahwa komplotan ini mendapat akses ke rumah Kevin dengan berpura-pura menjadi petugas polisi. Pada pukul 11:30 malam, Karen McMullen dibawa ke lokasi yang dirahasiakan, di mana dia ditahan dengan mata tertutup selama lebih dari 24 jam. Dan pada Senin, 20 Desember 2004 pukul 6:30 pagi, para pria bertopeng meninggalkan rumah mereka berdua. Setelah memberikan instruksi tegas kepada Ward dan juga McMullen tentang apa yang harus mereka lakukan, dengan ancaman kematian bagi keluarga mereka jika mereka tidak mematuhinya. Singkat cerita, kedua pria itu menjalani kehidupan seperti biasa. Mereka bekerja di pusat kas di ruang bawah tanah Northern Bank. Hari itu, mereka berangkat kerja dan melakukan tugas normal mereka sehari-hari seolah tidak ada yang salah. Dan pada pukul 6 sore, waktu bank itu tutup, Ward dan juga McMullen yang sama-sama pemegang kunci brankas lantas mempersilahkan para pegawai yang lain pulang dan mengatakan kalau mereka akan menjadi yang terakhir dan menutup bank tersebut jika pekerjaan mereka sudah selesai. 10 menit kemudian, Ward disuruh meninggalkan bank dengan membawa tas olahraga berisi 1,2 juta pound sterling secara tunai. Ia menyerahkannya kepada salah satu anggota komplotan mereka. Dari 26,5 juta euro secara tunai, sebagian besar adalah uang kertas cetakan Northern Bank yang tidak diedarkan. Dan lebih dari 1 juta dalam mata uang lain seperti dolar Amerika Serikat. Pukul 7 malam, sebuah van kotak putih tiba di pintu depan bank dengan sekian peti berisi uang yang lain. Tanpa basa-basi, mereka pun pergi dari situ. Mereka kembali pukul 8 malam untuk memuat peti-peti yang kedua sebelum melaju menuju bundaran Grosvenor Road. Sekitar pukul 8:10 malam, seorang pria dan wanita yang sedang berbelanja di kawasan itu melihat 2 pria yang diduga memakai wig, bertingkah mencurigakan dan berkeliaran di sekitar mobil van putih yang diparkir di sisi bank. 3 menit kemudian pasangan itu melaporkannya ke Polantas, yang meneruskannya informasi itu ke kantor polisi setempat. 2 polisi yang berpatroli di daerah itu disiagakan dan tiba di bank pukul 8:18 malam. Mereka terlambat hanya 8 menit dari perginya komplotan perampok dan tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Karena tidak menemukan ada yang salah, mereka melanjutkan patroli mereka. Pada pukul 11 malam, berjalan di jalanan sangat dingin, bersalju, dan dalam keadaan shock, Karen McMullen menemukan jalan ke sebuah rumah untuk meminta pertolongan. Beberapa saat sebelum dia telah dibebaskan oleh para penculiknya dan ditinggalkan di tengah taman hutan Drumcarrach, County Down. Mobilnya yang terbakar kemudian ditemukan di taman hutan. Dan pada pukul 11:45 malam,
polisi dan pejabat senior Northern Bank telah diberitahu tentang perampokan tersebut. Kepala Cabang Kepolisian Irlandia Utara, Sam Kincaid, mendapat informasi dan segera memerintahkan pencarian komplotan perampok tersebut. Pencarian itu dimulai di pagi hari pukul 2 dini hari, 6 jam setelah komplotan perampok sudah meninggalkan Northern Bank, dan mereka tidak pernah terlihat lagi. Jika kalian berpikir bahwa kepolisian Irlandia bergerak cepat, mungkin awalnya memang begitu. Namun penyelidikan kasus ini berubah menjadi rentetan penangkapan kurang bukti yang membuat beberapa orang tertangkap, disidang dan pada akhirnya dibebaskan. Hal itu terus berulang hingga pada akhirnya tidak menghasilkan kesimpulan apapun. Atas hal tersebut, kepala polisi yang bertanggung jawab langsung dituding melakukan penyelidikan yang gagal atas perampokan di Northern Bank dengan tuduhan terhadap tersangka yang berulang kali ditarik oleh layanan penuntut umum dan tanpa bukti kuat dalam kasus mereka. Jika kita mengamati kasus ini, melainkan mereka malah saling menyalahkan satu sama lain. Penyelidikan bertambah parah karena tak ada angin dan tak ada hujan. Tiba-tiba kepala Hawk Order dari Dinas Kepolisian Irlandia Utara mengumumkan pada konferensi pers di Belfast bahwa komplotan dari Irish Republican Army atau IRA yang bertanggung jawab atas perampokan tersebut. Hal ini didasari upaya penggerbekan operasi pencucian uang yang dicurigai memiliki hubungan secara langsung dengan IRA. Dalam penggerbekan itu ditemukan uang senilai 3 juta euro, yang mana uang-uang tersebut memiliki cetakan khusus milik Northern Bank. Hawk Order selaku kepala polisi menambahkan bahwa semua jalur utama penyelidikan polisi yang dilakukan memang mengarah ke situ, bukan karena tekanan untuk menyalahkan tetapi karena itu masuk akal secara operasional. Komplotan IRA membantah setiap tuduhan yang dilancarkan kepada mereka dan mengatakan bahwa itu hanyalah konspirasi yang diutarakan oleh kepala polisi dan merupakan hal yang tidak berdasar. Sebulan kemudian, komplotan IRA kembali dituduh membunuh Robert McCartney, seorang ayah Katolik dari 2 anak. Tuduhan gabungan ini memberikan tekanan besar pada komplotan IRA untuk memutuskan setiap hubungan kriminalnya, yang pada akhirnya mengarah pada janji kelompok tersebut pada Juli 2005 untuk menurunkan senjata. Selama penyelidikan, terungkap bahwa Northern Bank tidak mencatat nomor seri senilai 900.000 euro dari 100 euro baru. Hal ini juga memperlambat penyelidikan. Pada akhirnya, setelah berbagai spekulasi dan teori, tidak ada satupun dari komplotan perampok yang tertangkap. Satu-satunya yang dijebloskan ke penjara adalah Chris Ward. Dia dipenjara lebih dari 1 tahun karena diduga sebagai orang dalam yang berkomplot untuk membantu para perampok melakukan aksi mereka. 1 tahun tersebut adalah masa investigasi yang pada akhirnya tidak menghasilkan apapun dan Chris Ward dibebaskan. Dan pada akhirnya merasa komplotan itu tidak ditemukan dan keadilan tidak ditegakkan. Pada akhirnya Northern Bank memutuskan untuk menarik uang kertas cetakan mereka dan menerbitkan kembali dengan gaya dan warna yang berbeda sehingga pada akhirnya membuat mata uang lama menjadi tidak valid dan tidak laku. Hal ini dilakukan supaya untuk mencegah komplotan perampok menggunakan semua uang curian mereka. Pada 14 Maret 2005, uang kertas cetakan Northern Bank senilai 240 juta euro pun sudah berubah sepenuhnya. Nampaknya memiliki uang cetakan sendiri membuat Northern Bank selamat dari kerugian besar. Dan hingga hari ini, para pelaku yang bertanggung jawab atas perampokan Northern Bank belum diadili. Dan kasus ini pun belum terpecahkan hingga tahun saat sekarang ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan juga subscribe jika kalian menyukai video ini. Little Tommy Tompkins was the dust and what a fool, didn't know which was the sun or moon. Teacher said to Tommy Tompkins,
Well,